Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pembina, pengawas, ya, pengurus yayasan DKM, Pak RW dan tokoh masyarakat lainnya, jemaah sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat banyak umur, sehingga kita pada malam hari ini masih dapat menjalankan ibadah sholat isya, dilanjutkan nanti dengan tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini malam keberapa aja, Sob? 4 ya? 1, 2, 3, 4. Cuma 4 saf nih. Oh, hujan ya? Ya, malam minggu. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah, malam ini saya ingin menjelaskan ulang mungkin karena banyak wajah-wajah baru yang saya lihat ya. Dan ini saya menyampaikan dulu tahun lalu di saat kuliah subuh, yaitu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Nanti mungkin kuliah subuh besok saya menjelaskan keistimewaan umat Nabi Muhammad secara umum. Keistimewaan umat Nabi Muhammad secara di bulan suci Ramadan. Nah, ada ungkapan jemaah sekalian, setidaknya kalian harus sibuk bersyukur karena 3 hal. Kalian harus sibuk bersyukur karena 3 hal. Yang pertama, karena kalian diciptakan sebagai manusia, Bani Adam. Ini harus kita syukuri bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, bukan sebagai hewan, tumbuhan. Ya, Pak Usai misalnya bersyukur jadi manusia. Coba kalau jadi cicak atau jadi kambing gitu kan, yang harus dipotong di bulan Idul Adha. Jadi nikmat yang harus kita syukuri adalah kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Kemudian yang kedua, sibuklah kalian karena kalian diciptakan sebagai umat Islam. Tadi yang pertama, kenapa sebagai manusia kita harus syukuri? Karena manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Yang kedua, kita harus bersyukur karena kita menjadi umat Islam. Kenapa? Karena kata Allah, inna dina indallahil Islam. Karena hanya Islamlah satu-satunya agama yang paling diridhoi Allah. Agama lain tidak diridhoi. Kita bersyukur sudah jadi orang umat Islam, walaupun mungkin Islamnya dari kecil kan. Bahkan banyak juga umat Islam yang Islamnya Islam KTP. Tapi setidaknya kita bersyukur karena diciptakan sebagai umat Islam, karena Islam agama yang paling diridhoi Allah. Kemudian yang ketiga, hendaklah kalian bersyukur karena kalian diciptakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling baik yang diciptakan Allah di atas muka bumi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Nah, ini yang ketiga, kita harus bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad SAW banyak memiliki keistimewaan. Khususnya karena kita berada di bulan Ramadan, saya ingin menjelaskan apa saja keistimewaan umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan. Ini saya ambil dari sebuah hadis ya. Ada hadisnya, nanti mungkin saya share ke ketua DKM biar di-share ke grup-grup ya. Ada hadis dari Jabir ibnu Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan." Telah diberikan kepada umatku di bulan Ramadan 5 hal. Kemudian kata Nabi, "Lam yu'tuhunna nabiyyun min qabli." Yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumku, kepada umat-umat Nabi sebelumku. Jadi ini khusus hanya untuk umat Nabi Muhammad. Di sini ada banyak, saya baca terjemahan saja. Ada 5 ya. Yang pertama, kata Nabi, memasuki malam pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Alhamdulillah Pak, sejak 4 hari lalu ketika kita memasuki bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh umat Nabi Muhammad yang menjalankan ibadah puasa. Ingat, yang menjalankan ibadah puasa.
Kalau yang nggak puasa, tidak. Makanya ada ungkapan kan, banyak ustaz menjelaskan bahwa 10 malam pertama itu malam rahmat, kedua 10 malam kedua maghfirah, yang ketiga itqu minan nar. Itu bukan hadis tapi ungkapan yang sejalan dengan hadis ini, bahwa Nabi menjelaskan umat Nabi Muhammad ketika memasuki Ramadan Allah langsung memberikan rahmat. Rahmat itu apa sih, Pak? Rahmat itu apa? Kasih sayang. Jadi kita ini yang masuk bulan Ramadan diberi umur panjang, berjumpa lagi dengan Ramadan, itu Allah sayang pada kita. Tergantung sekarang kita mau mengisinya dengan apa. Ya. Nah, karena bulan Ramadan itu ampunannya dibuka lebar, pintu ampunannya dibuka lebar oleh Allah, maka gunakan pintu ampunannya itu untuk mohon ampun kepada Allah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sering kita dengar, bau mulut umat Nabi Muhammad yang berpuasa di Ramadan, terutama yumsyun, memasuki waktu sore, itu lebih baik daripada wangi minyak kasturi. Bapak tahu ya, kalau udah menjelang sore gimana baunya itu? Mantap ya. Ya umat Nabi Muhammad ya, yang sedang berpuasa, kita ini kalau lagi puasa itu menjelang siang terus sore itu bau. Kita akui ya, bau. Tapi di mata Allah baunya orang yang berpuasa itu lebih baik dari minyak wangi kasturi. Bapak tahu minyak wangi kasturi seperti apa? Bau saya tahu. Wanginya luar biasa. Minyak kasturi kalau dicondet nggak ada ya. Jadi minyak kasturi itu asli. Dia terbuat dari darah kijang. Nanti Bapak searching di Google, ada minyak kasturi itu ada nabati, ada hewani. Yang dari hewani itu yang paling bagus, yaitu dari darah kijang. Jadi kijang itu kalau terluka, maka darahnya itu masuk ke dalam kantong. Kalau udah penuh, kantong itu jatuh. Kemudian dia mengeras dan wanginya itu yang menjadi dasar pembuatan minyak kasturi. Wanginya luar biasa. Darah itu najis kan? Tapi ketika dia berubah bentuknya, dalam istilah fikih itu ada beristihalah, jadi berubah bentuk, maka dia menjadi tidak najis. Itulah bahan dasar minyak kasturi, wanginya luar biasa. Kayak khamar itu najis gak? Khamar itu najis. Tapi kalau dia berubah menjadi cuka, disimpan lama jadi cuka, maka dia tidak najis lagi ya. Jadi dalam istilah fikih seperti itu. Nah, itulah bahan dari pembuatan minyak wangi kasturi. Wanginya sangat luar biasa. Nah, ini hadis ini bahwa mau bau mulut orang yang berpuasa lebih baik dari minyak kasturi itu jangan dimaknai, jangan diartikan secara harfiah. Oh, bau mulut lo lebih baik dari minyak kasturi, jangan begitu. Jangan mentang-mentang lebih baik kemudian sebulan gak pernah gosok gigi, jangan ya. Tapi maksudnya pahalanya. Kan memakai parfum dapat pahala gak? Dapat. Kalau Bapak ke masjid pakai parfum, itu sunnah. Makanya kan parfum ada yang dari Arab macam-macam kan. Itu kalau Bapak ke masjid itu harus menggunakan parfum karena itu nilainya besar, pahalanya sunnah. Beda kalau Bapak ke kondangan pakai minyak wangi nggak dapat pahala. Tapi kalau ke masjid dapat pahala ya. Jadi gunakan parfum kalau kita ke masjid. Jadi bau mulutnya orang berpuasa pahalanya lebih besar ketimbang bau minyak wangi kasturi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, makanya saking menjaga keistimewaan bau mulut orang berpuasa, dalam mazhab Imam Syafi'i itu memakruhkan umat Islam yang sudah masuk zuhur, zawal, jadi sholat zuhur, asar gitu ya, itu dimakruhkan untuk kumur-kumur ketika berwudu. Jadi bapak ibu kalau zuhur atau asar sebaiknya jangan kumur-kumur. Itu Imam Syafi'i saking menjaga keistimewaan baunya mulut orang yang berpuasa. Jadi ditinggalkan, kan kumur-kumur sunnah dalam wudu kan, jadi ditinggalkan nggak apa-apa, langsung aja muka. Tapi jangan kayak anak-anak itu kadang-kadang wudu kumurnya 3 kali, yang keluar 2 Pak. Yang satu ketelan, yang satu ketelan ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, selama bulan Ramadan malaikat memohonkan ampun bagi umat Nabi Muhammad yang berpuasa pagi dan malam.
Jadi alhamdulillah Pak, saat ini nih malaikat sedang memohonkan ampun. Ya Allah, kurang lebih bahasanya, ya Allah ampuni umat Muhammad yang sedang berpuasa, ampuni mereka ya Allah, ampuni, hapus dosanya. Ya, kita kalau ke kiai kan minta doa tuh, Pak Kiai doain saya biar saya sukses, biar hidup saya bahagia, kan gitu. Atau Bapak minta doa kepada orang tua, Bu doain saya biar saya sukses. Kenapa? Karena kita yakin doa mereka itu dikabulkan Allah, karena kedekatan dia kepada Allah. Tapi kalau ditanya apakah Pak Kiai yang kita minta doa itu punya dosa gak? Pasti punya dosa. Pak Kiai sesoleh apapun, sealim apapun pasti punya dosa. Tapi kita meyakini bahwa doa beliau itu diterima oleh Allah karena kedekatan beliau dengan Allah. Ini apalagi yang mendoakan malaikat yang tidak pernah la ya'sunallaha ma amarohum, yang tidak pernah berbuat maksiat pada Allah. Tentu doanya akan lebih dikabulkan. Ya Allah ampuni umat Muhammad yang sedang berpuasa. Yaitu keistimewaan kita umat Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, keistimewaan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan memerintahkan surga untuk siap-siap menerima orang yang berpuasa. Jadi kata Allah, ya jannah ista'iddi, surga siap-siap, wa tazayyani, bersolek, dandan. Wahai surga siap-siap, dandan untuk menerima umat Nabi Muhammad yang sedang berpuasa. Makanya ada pintu surga nanti khusus untuk orang yang berpuasa, namanya apa? Pintu apa? Royan. Itu khusus untuk orang yang berpuasa. Wahai surga siap-siap, dandan, bersolek untuk menerima umat Nabi Muhammad yang puasa. Makanya kalau ada umat Nabi Muhammad dia berpuasa kemudian wafat di bulan Ramadan, sudah pasti ahli jannah. Karena surga sudah rindu, siap menerima orang yang wafat di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian, nanti di akhir Ramadan, masih berapa hari lagi? Kayaknya mukanya udah ini aja ya. Nanti di akhir Ramadan, di malam takbiran, Allah langsung mengampuni umat Nabi Muhammad yang berpuasa. Di malam takbiran kurang lebih. Di malam takbiran Pak, insya Allah Allah langsung mengampuni umat Nabi Muhammad yang melakukan ibadah puasa. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, oh bukan. Lailatul Qadar lain lagi, itu khairun min alfi syahr, itu lebih baik dari 1000 bulan. Tapi ini khusus di malam terakhir bulan Ramadan, malam takbiran, Allah akan mengampuni umat Nabi Muhammad. Kata Nabi, bukankah kalau engkau melihat seorang pekerja, kemudian di akhir pekerjaannya dia menerima upah, ya kan? Kalau ada orang kerja kantor gitu, atau tukang atau apa gitu, kan setelah pekerjaan selesai diberi upah. Nah sama, ya kita selama Ramadan ibaratnya sedang bekerja, menahan lapar, haus, nafsu, beribadah, maka di akhir Ramadan Allah langsung mengampuni umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini jamaah sekalian, keistimewaan kita umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Maka yang harus kita syukuri adalah bagaimana kita mengisi Ramadan ini yang sudah menemui kita dengan menggunakannya secara maksimal, semampu kita ya. Ada orang yang saya tidak bisa sholat malam karena mungkin sakit atau mungkin apa yang bisa dilakukan? Baca Quran bisa gak? Oh bisa, baca Quran, tadarus. Saya tidak bisa baca Quran karena ini alasan banyak gitu, tapi dia punya uang gak? Punya, infak di bulan Ramadan. Gunakan momen-momen Ramadan ini, detik demi detiknya, menit demi menitnya dengan ibadah dalam rangka beribadah pada Allah. Ya, yang paling gampang adalah membaca Al-Quran, zikir, sholawat, lakukan Pak. Jangan melewati bulan Ramadan dengan tidur aja. Walaupun tidur itu ibadah di bulan Ramadan, tapi jangan tidurnya dari ibadah subuh sampai menjelang maghrib tidurnya. Tidur itu ibadah di bulan Ramadan, daripada dia ghibah, misalnya kan siang-siang gitu, daripada dia ngomongin orang, gosipin orang, sebaiknya dia tidur. Tidur dalam keadaan seperti itu, dia itu ibadah oleh Allah ya.
Allah melipat gandakan amal ibadah di bulan Ramadan, yang sunnah menjadi pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Sayang kalau kita tidak menggunakannya dengan ibadah semaksimal mungkin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat maksimal menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Sekian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.